Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi ke video saya, Neta Aulia Kurnianingrum dengan NIM 12021900010. Video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Kepemimpinan Keterampilan Interpersonal dengan tema komunikasi efektif. Bagaimana sih komunikasi efektif itu? Penasaran kan? Yuk langsung saja check it out. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah pesan atau informasi dari sender kepada receiver yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, komunikasi yang efektif itu bagaimana? Komunikasi yang efektif itu apabila informasi yang disampaikan dari sender kepada receiver dapat diterima dengan baik, dengan informasi yang asli, tidak ditambah-tambahkan atau tidak dikurang-kurangkan. Komunikasi dikatakan tidak efektif apabila informasi yang disampaikan dari sender kepada receiver tidak tersampaikan dengan asli atau ditambah-tambahkan seperti tadi atau dikurang-kurangkan dan disebut sebagai distorsi komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama komunikasi asertif, yang kedua komunikasi agresif, yang ketiga adalah komunikasi pasif. Pertama, komunikasi asertif adalah komunikasi yang dilakukan ketika kita memikirkan lawan bicara kita saat komunikasi. Yang kedua, komunikasi agresif adalah komunikasi yang dilakukan ketika kita tidak memikirkan perasaan lawan bicara kita. Yang terakhir, komunikasi pasif adalah komunikasi yang dilakukan oleh kita sebagai lawan bicara. Kita hanya diam saja apabila kita misalnya disuruh-suruh oleh teman atau kerabat dan lain-lain, kita tidak melakukan perlawanan. Nah, seperti apa sih contohnya? Berikut contohnya. Gimana ya nanyainnya ya, nggak enak banget nih. Yaudah aku coba tanya pelan-pelan aja deh. Neta, mohon maaf sebelumnya, aku mau nanya, kira-kira kamu ikut study tour nggak ya? Soalnya wali kelas minta datanya ke aku buat didata anak kelas siapa aja yang ikut study tour. Oh iya, alhamdulillah tahun ini aku ikut study tour. Soalnya ibu aku lagi ada biaya untuk aku ikut study tour. Oh, alhamdulillah, seneng dengarnya. Sampai ketemu ya nanti di study tour. Dah. Nat, pergi ke mall. Oh, maaf banget, hari ini aku belum ngerjain tugas nih, belum bantuin mama juga di rumah. Maaf banget ya, aku nggak bisa ikut. Tugas kan bisa nanti-nanti. Udahlah, hangout dulu aja sih. Pokoknya besok kamu ngerjain proker, uang kas, rapat, semuanya selesai ya dalam besok. Soalnya kita udah hamin berapa ya ini buat acara. Ini aku nggak bisa, masih banyak tugas, tapi nggak enak ngomong. Iya. Nah, dari ketiga contoh tadi, manakah yang paling baik? Tentunya komunikasi asertif dong, karena kita tidak hanya memikirkan perasaan kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, melainkan kita juga harus dapat memahami perasaan orang lain bagaimana terhadap topik yang dibicarakan kita. Nah, dengan itu sebagai pemimpin juga kita harus begitu, mengerti perasaan teman atau rekan kerja atau karyawan kita, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di dalam organisasi kepemimpinan kita. Nah, berikut ada beberapa tips untuk komunikasi yang efektif. Yang pertama, berhenti bicara. Ketika kamu bicara, kemudian teman lawanmu juga bicara, maka akan terjadi komunikasi yang tidak efektif. Untuk itu, sebaiknya salah satu dari kalian harus mengalah untuk siapa yang berbicara duluan. Yang kedua adalah hilangkan ketegangan. Nah, di sini kita selama berkomunikasi kita harus santai, tidak usah tegang atau terburu-buru. Yang ketiga, tunjukkan perhatian kamu. Ketika misalnya ibumu mengajakmu berbicara, maka kamu harus menunjukkan perhatian terhadap ibumu. Yang keempat, singkirkan hal-hal yang mengganggu, seperti misalnya handphone. Nah, kayak tadi misalnya ibu kamu lagi ngajak bicara, kemudian kamu malah main handphone. Nah, nanti di situ akan terjadi informasi yang tidak efektif. Yang kelima, tunjukkan empati kamu. Nah, misalnya ketika ada teman curhat, kamu tunjukkan rasa kepedulian kamu terhadap dia. Misalnya kamu tanya kenapa atau bagaimana ceritanya. Yang keenam, bersikaplah sabar. Ketika ada temanmu yang sedang emosi lalu berbicara kepada kamu, kamu harus bersikap sabar menanganinya supaya komunikasinya menjadi efektif kembali. Yang ketujuh, tidak emosional. Nah, kayak tadi, kita harus nanggepin secara sabar, tidak emosional. Yang kedelapan, hati-hati mengajukan kritik. Nah,
Ketika misalnya teman kamu melontarkan pernyataan, kemudian kamu tidak setuju, kamu harus hati-hati mengajukan kritik tersebut kepada dia. Takutnya nanti dia sakit hati. Nah, balik lagi nih ke komunikasi asertif kayak tadi. Yang kesembilan, ajukan pertanyaan. Ketika teman lawan bicaramu telah selesai mengajukan informasi atau komunikasi tersebut, kamu apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada teman bicara kamu. Sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.